Kalau Aristoteles itu realisme, kalau Plato itu idealisme. Iya. Tapi transformasi energi itu atau gejala fisika itu mengikuti hukum-hukum. Itu mulai dari hukum-hukum Newton di klasik sampai yang Einstein sampai yang kuantum nanti. Yang itu kuantum, kan? iya. Yang liberal itu lihat individu manusianya. Iya. Kalau yang komunis melihat kolektivitas komunal. Nah, Oke. demokrasi itu tidak mungkin kalau tidak ada rakyat. Iya. Kalau rakyat bergerak, dan rakyat tidak ada apa-apanya kalau tidak bergerak. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar hari ini kita akan membahas tentang yang filsafat, yang substansial, dan hari ini telah hadir Bang Armahedi Mahzar. Bang Armahedi, Betul. Selamat datang. Alhamdulillah. Topik yang akan kita bawa hari ini tentang integralisme Islam. Jadi bagaimana filsafat sebagai sebuah perspektif yang telah hadir secara bagian per bagian Bang ya di dalam Islam, dan Bang Armahedi mencoba mengkonstruksinya menjadi sebuah integralisme Islam. Bang. Dan ini bukan ditemukan oleh Bang Armahedi, tapi Bang Armahedi mengumpul-ngumpulkan gitu Bang ya, dan menjadi sebuah ide integralisme Islam. Lebih tepat saya menemukan dalam pengertian menemukan integrasinya. Oke. Menemukan integrasinya. Jadi ya silakan. Ya. Nah, kita akan masuk nih di pembahasan apa nih Bang? Integralisme Islam nih apa, dan apa elemen-elemennya apa saja? Iya, Oke. iya. Jadi begini, saya itu belajar filsafat Islam itu dari bukunya Bung Hatta, Oke. pengantar filsafat Yunani, dan bukunya Iskandar Ali Sahbana, Iya. yaitu mengenai pengantar filsafat juga sih, Iya. tapi secara umum. Oke. Nah kemudian ada satu filsafat lagi, itu Berlings, itu nggak tahu siapa, tapi bahasa Indonesia, dia orang Belanda mungkin. Itu tentang filsafat kontemporer modern gitu kan, filsafat dunia sekarang kan. Jadi itu saya belajar di situ. Nah. Kemudian saya beli buku, saya lupa namanya, Will Durant atau History of Philosophy kalau nggak salah. Itu jadi itu aja modal saya. Terus saya melihat jadi filsafat itu adalah sesuatu pemikiran yang berkembang gitu intinya. Nah sekarang jadi, dan saya melihat dalam sejarahnya filsafat itu selalu ada kutub-kutub, dua kutub. Nah misalnya Aristoteles sama Plato, ya. Kalau Aristoteles itu realisme, kalau Plato itu idealisme. Terus misalnya di zaman Renaissance itu ada René Descartes rasionalisme sama John Locke empirisisme, gitu kan. Terus begitu gak terus sampai yang terakhir itu antara postmodernisme dan holisme, saya lihatnya begitu. Tapi nggak tahu atau betul atau salah. Selalu ada polaritas. Selalu ada polaritas. Nah, saya kan dan saya melihat mereka bertentangan ya. Tetapi ada kebenaran di masing-masing yang itu argumen mereka itu kan. Jadi kan sebetulnya sama-sama benar. Cuma perspektifnya beda. Gitu aja. Jadi, dan dia membangun perspektifnya dengan logika yang benar. Gitu. Iya betul. Jadi sama-sama benar. Nah, tapi saya bukan belajar filsafat Barat saja. Saya juga belajar filsafat Timur dalam pengertian misalnya
misalnya filsafat Cina itu Tao Te Ching, Tao Te Ching, terus misalnya filsafatnya orang Hindu itu bukan filsafat barangkali itu agamanya itu Bhagavad Gita atau siapa gitu gitu. Veda, tapi Veda saya nggak baca, tapi Bhagavad Gita saya baca. Terus Gita Nyali karangan Rabindranath Tagore gitu saya baca. Itu pokoknya begitulah, saya baca macam-macam. Terus saya kan bingung karena ini semua benar. Padahal kita tahunya kan Islam yang benar. Ya, gitu. Ini kebenaran mutlaknya di Islam. Jadi, kalau gitu, gini aja lah. Saya syahadat lagi. Saya bangun malam-malam, itu saya SMA. Kan? SMA itu Bang? SMA itu. Wah, ini SMA-nya di mana ini? Di Jakarta, SMA-nya Jakarta. Saya malam-malam, gelap-gelap gitu bangun, saya syahadat lagi. Artinya saya milih Islam yang kebenaran mutlak. Gitu. Jadi terus karena saya milih Islam kebenaran mutlak, akhirnya dalam perjalanan sejarah itu saya menemukan akhirnya yang saya sebut integralisme itu, gitu aja. Itu itu awalnya ya. Awalnya. Jadi, tapi tidak detailnya. Nggak tahu, tergantung pada penanya. Nah itu kan dalam integralisme Islam itu menemukan semacam puzzle-puzzlenya ya. Coba lah Bang, 5 atau 6 gitu, yang menarik yang ada. Gini saja. Jadi kan misalnya ontologi itu adalah filsafat tentang wujud. Filsafat tentang wujud itu artinya filsafat yang menanyakan yang sebenarnya ada itu apa, gitu kan? Terus yang menanyakan sebenarnya ada itu apa? Itu jawabannya macam-macam dalam sejarah. Yang pertama materialisme. Itu yang dikonflikkan dengan idealisme. Materialisme sama idealisme. Jadi itu kemudian ada yang jalan tengahnya, yaitu vitalisme. Vitalisme itu mengatakan bahwa bahwa materialisme itu adalah abstraksi pemikiran. Sedangkan idealisme itu juga abstraksi. Yang betul ada vitalisme, ada proses kehidupan. Hidupan itu ada yang paling nyata. Yang tadi yang itu vitalisme. Vitalisme ruh itu Bang bukan? Enggak ada. Enggak ada ruh kan. Ini masih ini ya. Masih ontologi ya. Ontologi. Mestinya ada ruh kan, tapi dia enggak. Dia enggak ada. Jadi itu kan kalau kita ada ruh, itu belakangan, nanti saya tambahin aja itu kan. Terus misalnya idealisme ada yang saya enggak tahu apakah yang ontologi misalnya Plato itu idealisnya Plato meliputi juga nilai-nilai. Jadi kebaikan, kebenaran itu disebutnya ide juga oleh Plato. Tapi oleh orang belakangan disebut ideal. Ideal bukan ide. Jadi nilai-nilai itu sebetulnya ideal. Nah, jadi saya ini kan orang Islam ya. Ini apa-apaan sih bertentangan semua kan? Kok berbeda-beda? Mungkin semua benar. Nah, terus saya lihat materi itu adalah materialisme, substansi yang ada, sedangkan di vitalisme itu kan kehidupan. Kehidupan itu energi yang fundamentalnya. Terus kemudian yang idealisme itu sebetulnya informasi yang nyatanya. Ini relate nih Bang, lanjut Bang, ini bagus nih. Kemudian yang idealismenya Plato itu yang ideal itu sebenarnya prinsip. Nah, jadi saya kan orang fisika. Jadi saya melihat itu adalah suatu jenjang yang sebetulnya ada di fisika. Karena materi itu dipelajari oleh orang fisika. Terus orang fisika mempelajari juga gejala alam. Nah, itu objek orang fisika adalah gejala alam. Yaitu gejala adalah interaksi antar benda-benda. Ya kan? Jadi kan itu cuma
sekunder kan interaksinya ya. Jadi bukan substansinya adalah materi gitu kan. Ya. Jadi orang fisika itu materialis kalau secara itunya ya. Karena betul memang materialis sampai sekarang. Tapi terus kemudian yang kedua energi adalah sifat materi. Itu tiap gejala fisika itu adalah transformasi energi intinya gitu. Kan seorang fisika. Jadi kemudian tapi transformasi energi itu atau gejala fisika itu mengikuti hukum-hukum. Itu mulai dari hukum-hukum Newton di klasik sampai yang Einstein sampai yang kuantum nanti. Yang itu kuantum, kan? Ya. Tapi itu jadi intinya hukum-hukum itu menurut saya adalah semacam program di komputer. Jadi proses itu mengikuti prosedur. Ada bahasa ininya apa yang terjadi di dalam komputer mengikuti program komputer. Dengan demikian apa yang terjadi di alam mengikuti hukum alam. Hukum alam itu programnya fisika gitu. Programnya gejala-gejala. Kemudian saya orang fisika teori. Tidak semua orang fisika tahu, yaitu bahwa hukum-hukum alam itu mengikuti prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Jadi artinya misalnya prinsip optimasi atau variasi kalau di itu. Terus kemudian ada prinsip simetri yang di sana. Jadi ada prinsip kan, dan prinsip itu adalah nilai. Kalau di dalam idealisme kan, jadi yang Platon, Platon tadi kan. Nah, jadi kalau begitu itu adalah satu jenjang hierarki. Okay. Nah, dan kemudian saya lihat, tapi itu belakangan lihat ya, itu Aristoteles itu melihat kausa. Itu bukan fundamennya, tapi ada kausa material, yaitu materi. Ada kausa efisien, itu saya identifikasi dengan energi. Ada kausa efisien, kausa forma, saya identifikasi informasi. Kausa satu lagi kausa final, saya sebut dengan prinsip. Jadi tapi dia Aristoteles itu menambahkan satu lagi kausa ultima, lebih tinggi daripada kausa yang tadi, yang terakhir itu tadi final kan. Jadi buat saya itu satu semacam pencerahan gitu ya. Terus dan ternyata prinsip Aristoteles itu konsep Aristoteles itu diambil alih oleh semua filsuf Islam. Bukan semua mungkin, tapi ada beberapa yang terinspirasi, yang dikenal sebagai hikmatul masaiyah. Jadi kalau diterjemahkan itu filsafat peripatetik. Peripatetik itu karena Aristoteles ngajar di ruang publik, yang itu di lorong-lorong gitu, sambil jalan-jalan gitu dia ngajar. Jadi itu peripatetik itu diterjemahkan sebagai hikmatul masaiyah. Pengikutnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu hikmatul masaiyah semua. Jadi tapi itu sebagian ada dari filsuf Islam ya. Nah, terus jadi saya kembali ke yang tadi. Nah, jadi ternyata Aristoteles itu sesuai dengan ada 4 kategori yang pertama, yang dari materi, energi, informasi, nilai itu kausanya dari yang material sampai kausa final kan. Terus tapi dia punya kausa ultima. Jadi berarti ada sesuatu yang kurang di kategori yang 4 itu, yaitu kategori sumber. Saya sebut kategori sumber karena prinsip itu sumbernya dari mana? Pasti ada sumbernya. Sumbernya pasti satu. Itu karena saya orang Islam, jadi tauhid kan. Jadi itu. Jadi yang jelasnya itu atau analogi sekarang kan kita punya HP ya. Daripada saya komputer pakai HP aja contohnya. HP itu materi kan. Kemudian kita colokin ke baterai, hidupin, nyalain.
ada itu di dalamnya aliran listrik. Itu proses kan itu namanya kalau yang baterainya itu bukan baterainya, ada apa namanya itu hardware bendanya, HP-nya itu Aplikasi yang kita yang beli ada- itu bukan aplikasinya, hardware-nya. HP-nya. Itu disebut hardware kalau di dalam dalam komputer, disebut perangkat Iya. keras kan. Iya. Terus kemudian aliran listrik karena ada baterai itu energi, kategori dengan energi di integralisme tadi. Jadi kemudian kalau di sana tuh ada aplikasi kan macam-macam. Aplikasi itu program, Ya. itu yang disebut informasi. Oke. Jadi wah ini sama ya. Terus aplikasi itu ada macam-macam. Karena jadi program itu ada tujuannya masing-masing. Ya. Tujuannya itu yang disebut dengan kausa finalnya Aristoteles. Iya, iya. Jadi tujuan. Iya. Jadi tujuan itu adalah prinsip menurut saya gitu kan. Jadi itu ada ininya. Terus siapa yang Tuhannya tadi itu kan sumber prinsipnya itu yaitu pemakai atau pembuat dari HP ini kan. Iya. Kalau dia kalau tidak ada pembuatnya, tidak ada tuh prinsip-prinsip atau aplikasi atau terus sampai ke bawah, kecuali yang ke bawahnya itu juga dibuat juga kan. Ya, ya. Jadi berarti alam itu juga seperti itu. Jadi alam itu yang fundamentalnya itu bukan materi, Ya. tapi pencipta materi, maha pencipta, sumbernya. Sumber dari prinsip itu yang menciptakan materi. Ya. Jadi artinya kalau Islam membuat filsafat itu harusnya yang namanya kausa prima itulah yang substansi. Jadi Tuhan itulah yang substansi. Yang lainnya itu adalah atribut-atribut saja gitu. Ya. Jadi berpikir terbalik dengan orang fisika. Orang fisika itu bilang materi adalah substansi, ya. lalu kemudian gejala alam itu hanya proses saja dari materi, proses interaksi, kemudian hukum itu adalah sifat dari Ya. kan. Jadi berpikir terbalik. Dan buat saya itu ada satu pencerahan. Dan Ya. itulah filsafat integralisme. Jadi Nah. dari Tuhan turun ke benda-benda itu. Nah, ada proses yang Abang pernah cerita tentang proses sosial ya, Oh, apa ya, yang dari zaman industri Oh, sampai iya, sekarang iya. yang Iya, iya. digital ya. Silakan, Bang. Apa itu? Nggak, yang Abang pernah cerita tentang terakhir itu adalah informasi. di bicara kemarin. Ya. Iya. Jadi gini. Jadi ternyata ya itu teknologi itu berkembangnya seperti integralisme gitu. Ya. Yaitu ternyata pertama-tama orang itu nemukan kapak ya untuk benda-benda, untuk memecah benda-benda gitu kan. Ya. Nah, kemudian itu adalah revolusi energi, revolusi teknologi yang pertama kali ya. Kapak itu teknologi yang pertama. Ya. Terus kemudian secara teknologi komunikasinya pada waktu itu adalah lisan, cakap, nggak sama orang lain gitu kan. Ya. Nah kemudian waktu zaman ada revolusi juga, revolusi neolitik gitu katakan, Ya. itu adalah ditemukannya agrikultur, pertanian. Pertanian itu di mana orang mulai bertanam lalu berternak dan segala macam ya. Itu masih revolusi teknologinya masih teknologi materi, yaitu tanaman segala macam ya. Nah, sampai pada waktu itu revolusi pertanian itu orang menemukan teknologi komunikasi yang kedua, yaitu huruf. Oke. Nah, jadi itu media kedua, huruf. Dan kemudian muncul revolusi berikutnya, di mana sekarang orang bukan membuat teknologi materi, tapi teknologi energi, yaitu ditemukannya
kincir angin segala macam, kincir air dan segala macam itu sebetulnya mengkonversi energi. Dan tapi yang paling puncaknya itu adalah revolusi industri, di mana energi energi api itu dijadikan energi mekanik, jadi gerak. Jadi itu revolusi energi tenaga uap ya. Itu kan jadi naik gitu kan, jadi dari materi jadi energi kan. Nah kemudian belakangan orang itu pada waktu energi itu mesin komunikasinya itu muncul buku, karena mesin cetak melahirkan buku. Sebelum mesin cetak itu adalah orang tulis ya huruf tadi itu dalam bentuk naskah. Naskah itu belum dibundel kayak buku, tapi mungkin ada yang digulung gitu kan. Jadi pergilah ke Alexandria itu masih banyak gulungan-gulungan informasi yang ditulis oleh orang-orang masa lampau. Nah kemudian muncul listrik. Ketika hasilnya listrik itu energi juga kan, ya. Jadi listrik. Jadi kemudian yang namanya listrik itu dipakai di industri juga. Tapi dengan adanya listrik itu juga ada revolusi yang berikutnya, revolusi informasi. Awal. Yaitu dengan munculnya ada radio, telegraf, televisi dan fonograf atau piringan hitam segala macam itu ya. Itu adalah revolusi informasi yang pertama. Itu baru revolusi komunikasi istilahnya. Tapi kemudian muncul belakangan, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, itu kalau Perang Dunia Pertama itu melahirkan yang tadi radio, televisi segala macam itu kan. Tapi yang Perang Dunia Kedua sudah itu muncul komputer. Nah komputer itulah yang disebut revolusi informasi. Revolusi informasi ya itu macam-macam komputer sampai HP yang sekarang kan. Nah kalau kita lihat itu seolah-olah membenarkan teori saya itu materi di bawah lalu belakangan ini jadi saya menuju informasi. Yang ingin saya sampaikan lagi, integralisme tidak berhenti di situ. Integralisme nganggap ada informasi, ada nilai yang di atasnya. Jadi revolusi informasi itu harus diikuti oleh revolusi nilai-nilai. Nah, revolusi nilai-nilai itu adalah memasukkan nilai-nilai ke dalam sistem informasi yang ada. Dan itulah tugas Islam. Jadi misalnya Kristen di zaman dulu itu ketika dia di Romawi ya, itu kan dia Yahudi jajahan Romawi ya waktu itu kan, itu dia berdakwah kan, lahirlah Kristen. Kemudian di jalan-jalan raya diciptakan oleh Imperium Romawi itu dia berdakwah di situ. Dan akhirnya dia merubah Romawi itu menjadi Kristen kan. Dan Kristen juga dirubah juga oleh Romawi jadi Katolik dan segala macam itu ya. Tapi intinya orang Kristen itu berdakwah lewat ini, lewat jalan-jalan rayanya orang Romawi ya. Nah sekarang saya harapkan itu bahwa Islam itu akan menguasai dunia lewat jalan raya informasi yang namanya disebut internet itu. Jadi itulah tugas memasukkan nilai-nilai di situ ya. Iya, masukkan nilai-nilai di sana. Ya itu. Jadi menurut saya kalau gitu integralisme menjadi suatu karena itu karena perspektif integralisme kan, karena jenjang itu kan naik kan, jadi itu harus menaikkan itu nanti nilai-nilai harus nilai-nilai ke
yang religius kan, Ya, yang ke atas nilai-nilai ilahian. keilahian, ya gitu. Itu saja anunya. Nah, dalam konteks Indonesia, Bang, apa nih Bang yang menarik diceritakan dari perspektif integralisme ini? Oh, gini. Jadi kalau saudara perhatikan raja-raja zaman dulu itu adalah teknologi lisan kan anunya masih ya. Dari Majapahit, dari Sriwijaya sampai Majapahit sampai ya mungkin Mataram atau apa, tapi Mataram sudah mulai naik ke industri, tapi industrinya juga belum ada. Belum, itu Belanda yang masukkan industri kan. Jadi revolusi agrikultur itu melahirkan raja-raja di Indonesia. Kemudian datang Belanda. Belanda itu datang, memang dia masih agrikultur juga anunya ya. Basisnya. Tetapi belakangan setelah revolusi apa namanya? Bukan revolusi industri di Inggris. Mesin uap. Mesin uap itu ditemukan mesin uap, dia pun bikin pabrik-pabrik di Jawa. Di Jawa ini. Dan karena Belanda bikin pabrik, dia perlu tenaga ini apa namanya? Tenaga di pabrik itu kan. Karena itu muncul politik etis. Politik etis itu mendidik apa namanya? Mendidik orang pribumi, yaitu orang Indonesia. Sekarang kita sebut Indonesia, tapi dulu sebut pribumi. Pribumi dengan baca tulis. Dan sehingga yang baca tulis itu kemudian itu melahirkan karena dia bisa baca tulis, dia akan baca buku sejarah dan bisa melahirkan pemikiran. Dalam buku sejarah apa yang dilihat, yaitu bahwa Belanda itu sudah terjajah berapa kali dalam sejarah, kemudian bebaskan diri. Jadi berarti, Indonesia juga terjajah nih. Jadi muncullah itu gerakan kemerdekaan itu dengan misalnya 1928 itu kan Sumpah Pemuda, itu adalah proses hasil daripada revolusi industri yang kemudian karena itu kan buku ya, revolusi industri itu menghasilkan buku, kemudian juga pada waktu itu radio juga sudah ada, jadi melahirkan gerakan yang tadi itu, yang Sumpah Pemuda. Nah, itu pergerakan nasional. Nah, itu terus jalan ya, sampai waktu Jepang datang ya, itu menjajah kan. Kemudian itu sebetulnya sudah ada radio ya, radio. Kemudian jadi Jepang datang, radio sudah ada, mungkin zaman Belanda juga sudah ada, tapi awal-awal aja, akhir-akhir dari penjajahan Belanda itu ada radio, tapi awalnya itu kan zaman Jepang. Kemudian zaman Jepang, radio itulah yang menghasilkan ini apa namanya? Informasi luar ya? Informasi dari luar yang dan kemudian menghasilkan orang berproklamasi. Proklamasi itu disebarkan ke Indonesia lewat radio. Jadi berarti ada kemerdekaan Indonesia berkaitan dengan radio itu. Nah, kemudian kita berjalan terus Indonesia sampai tahun 66. Tahun 66 itu televisi sudah masuk ke Indonesia. Televisi sudah masuk ke Indonesia, orang Indonesia bisa lihat di televisi, itu orang Korea demonstrasi mahasiswanya, terus demonstrasi mahasiswa di mana-mana. Itu kemudian itulah yang melahirkan demonstrasi angkatan 66 di Indonesia, mahasiswa. Jadi televisi, jadi revolusi reformasi 66 tadi, itu penjatuhan Soeharto itu bukan. Penjatuhan Soekarno itu adalah hasil dari televisi. Nah, kemudian berjalan terus. Nanti Soeharto jatuh. Soeharto jatuh itu juga hasil dari revolusi informasi yang berikutnya, yaitu akhirnya internet. Dengan internet, orang dapat informasi macam-macam tentang Soeharto yang tidak baca di koran, karena di koran itu disensor. Jadi dia dapatkan, terus akhirnya terkumpul mahasiswa-mahasiswa ikut demonstrasi 98 itu, terus jatuhlah itu Soeharto.
Jadi akhirnya era reformasi yang sekarang. Ini ada lagi nih lapis berikutnya ya, Bang. Lapis berikutnya itulah revolusi Islam menurut saya, artinya nilai-nilai lah. Nilai-nilai ya. Sekarang Universal ya Bang, nilai-nilai ya. Nilai-nilai ya. Ya. Jadi artinya misalnya sekarang kan sudah nilai-nilai itu dalam pengertian Pancasila. Ya. Dan kalau kita perhatikan Pancasila itu sebetulnya nilai-nilai Islam semua. Dari ketuhanan yang Maha Esa sudah pasti tauhid, ya. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab, ya. Itu di sana ada adil, ada adab dari bahasa Arab. Kemudian Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mungkin tidak ada, tapi kita tahu di Quran ada kita harus saling mengenal antar bangsa. Ya, jadi yang keempat itu yang paling banyak eranya ada musyawarah, ada rakyat, ada banyak semua itu ada dari bahasa Arab. Ada hikmat. Iya, ada hikmat, ada semua itu dari bahasa Arab. Dan itu dari Islam tentunya. Ini nilai-nilai ya? Nilai-nilai semua kan. Yang kelima itu ada keadilan sosial, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia kan. Adil itu juga dari bahasa Arab, dari bahasa. Jadi sebetulnya nilai-nilai Islam, sebagian dari nilai Islam mungkin yang fundamental itu ada di Pancasila. Dari saya punya ide. Ya, jadi saya punya ide. Pancasila itu harusnya bisa digunakan untuk merevolusi dunia. Iya, jadi karena semua nilai, dan kenapa saya bilang begitu? Pertamanya, sila pertama itu revolusinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim yang melahirkan tauhid yang diikuti oleh nabi-nabi berikutnya, ditutup oleh Nabi Muhammad. Kan? Kemudian yang perikemanusiaan yang adil dan yang beradab gitu tadi, bukan adil, yang beradab, itu zaman Renaissance. Jadi perhatikan bahwa Barat itu mengalami proses Islamisasi secara bertahap. Yaitu waktu Renaissance itu kemanusiaan, humanisme itu lahir zaman Renaissance. Kemudian nasionalisme itu zaman di Inggris itu ada namanya Magna Carta. Magna Carta itu yang kemudian melahirkan nasional di Inggris. Jadi itu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah demokrasi ya. Nah, itu ada revolusi Prancis dan Amerika nanti. Samaan kan, itu kira-kira demokrasi di sana lahirnya. Dan itu juga yang terakhir adalah keadilan sosial. Itu adalah revolusi komunis di Soviet dan kemudian diikuti oleh Cina, Korea dan sebagainya, Vietnam Tapi intinya sejarah itu memanifestasikan Pancasila itu sebetulnya. Cuma tentu saja yang komunis itu dilawan sama yang liberalis, yang menekankan kemanusiaan yang liberal itu. Jadi pengertian kemanusiaan itu beda-beda. Kalau yang liberal itu lihat individu manusianya, kalau yang komunis melihat kolektivitas komunal. Jadi sekarang kalah kan yang itu, yang komunisnya. Walaupun mungkin di itu ada di Cina masih, di Korea masih, tetapi kita kan memerlukan yang di tengah. Yang di tengah itu adalah yang adil antara yang individu dengan antara kolektivitas, dan itulah Indonesia. Dan itu yang di tengah itu adalah gotong royong itu. Itu yang inti dari Pancasila. Itu dah. Nah, ini nyambungnya sama integralisme tadi apa nih ininya? Tadi. Dia ngikat semua gitu. Belum tahu lagi. Itu saya ingatkan memori saya dulu ya. Pancasila itu integralis. Kenapa? Coba keadilan karena dia nggak bisa tunggu dulu. Karena sila pertama itu ketuhanan yang maha sumber. Terus sila kedua kemanusiaan yang ada di berada itu nilai. Kemudian
Persatuan. Persatuan nasional itu bangsa dan bangsa itu budaya. Ya. Dan budaya kalau tidak ada informasi itu kalau tidak ada informasi tidak ada bahasa, tidak ada bangsa kan. Sedang bahasa adalah alat komunikasi untuk informasi, menyalurkan informasi. Terus yang keempat itulah demokrasi. Oke. Demokrasi itu tidak mungkin kalau tidak ada rakyat. Ya. Kalau rakyat bergerak, dan rakyat tidak ada apa-apanya kalau tidak bergerak. Dan bergerak itu perlu energi. Jadi bayangkan tuh dari ini dari sumber sampai ke energi. Terus materi, keadilan sosial. Keadilan sosial utamanya itu tentu adalah kesejahteraan kesejahteraan masyarakat yang sama, dan itu materi. Jadi jadi di dalam Pancasila itu tersembunyi integralisme. Oke. Sebetulnya nanti dalam Indonesia Raya juga tersembunyi integralisme, tapi saya tidak hafal. Menarik ya Bang Armedi ya, Iya. contoh-contoh yang untuk memperlihatkan bagaimana integralisme itu secara organik, sistemik dia Jadi melakukan. coba ya. Jadi revolusi revolusi teknologi mengikuti itu. Revolusi politik juga mengikuti tadi itu. Jadi ya itulah tidak disebut barangkali pakai tanda kutip keunggulan integralisme gitu. Ya. Ya, Oke. ya, Dan silakan. Natsir pernah mosi Integralis, integralis ya. Iya. Itu juga Itu kesatuan negara kesatuan Indonesia. negara ya, dan Negara Kesatuan Indonesia. Iya, itu menunjukkan ada yang tadi yang sila ketiga tadi Iya, itu iya. dia pakai Iya, nilai-nilai itu yang Betul, nilai bahasa, betul, bagus. budaya Iya. itu untuk itu gitu Iya, ya. iya. Karena kalau dia tidak masuk ke mosi integralis, Iya. dia akan federalis kan. Iya, Dia iya. akan Iya, betul. terpecah-pecah di Iya, situ. iya. Nah, kemudian untuk Hanya kita tarik- sekarang komentar aja ya. Jadi memang kita sudah negara Pancasila, ya, dan kita memang harusnya ekonomi Pancasila Ya. itu harusnya yang sila kelima itu ditekankan. Sila kelima itu kan adalah keadilan sosial. Ya. Kalau dulu keadilan sosial itu dianukan oleh komunis itu, oleh negara gitu, dibagi semua, dipajakin semua, dibagi semua, nggak ada perusahaan kan. Ya. Nah, tapi sementara itu ada yang di tengah, jalan tengah. Ya. Itu welfare state di misalnya Norwegia, Swedia itu kan, Ya. itu ada negara di mana di sana ada misalnya di welfare state itu ada di kita sekarang namanya BPJS ya. Oh, iya, Itu ditanggung oleh negara Iya, iya. dan segala macam. Tapi ada satu ciri dari welfare state itu di Norwegia segala macam, itu adalah kooperasinya itu besar. Ya, ya. Jadi sama besarnya dengan kapitalismenya. Ya. Jadi itulah sosialisme yang kelima itu, sila kelima itu. Sila kelima itu. Nah, kita itu kooperasi belum besar. Ya. Nah, jadi harusnya itu ekonomi Indonesia itu ekonomi kooperasi yang harus dibesarkan. Tapi saya nggak tahu, saya bukan ahli ekonomi. Jadi saya melihatnya di situ. Itu nilai-nilai yang harus kita sampaikan lewat internet. Jadi kapitalisme itu kan dia membesarkan ekonomi, Iya. dan sedangkan Islam gitu ya, Iya. dia membesarkan komunal Iya. masyarakatnya Iya. gitu. Jadi memang beda cara mengolah gitu. Iya, iya. Makanya koperasi itu adalah bukan ekonomi sebenarnya, tapi Bukan. bagaimana komunal Iya. masyarakat sejahtera. Iya. Iya. Ya, Itu silakan konsep. terus. Konsep yang berbeda gitu ya. Itulah nilai yang harus kita. Jadi kalau konsep berbeda internet, dan ya nilainya juga berbeda. iyalah, pastilah, pastilah. Kalau dari budaya Bang, Ah, iya. gimana kita menceritakan ini? Budaya. Lifestyle atau Oh kayak gitu apa, ya. semacam. Nah, sekarang budaya kita adalah budaya konsumerisme. Nah, Dan budaya konsumerisme itu adalah budaya konsumer materi. Kita kumpul uang untuk beli radio, beli TV, beli
HP, beli gadget-gadget yang Ya. lain. Nah, itulah budaya Indonesia. Nah. Itu yang harus ditingkatkan. Walaupun ada yang budaya tradisionalnya masih apa segala macam, tapi itu ditelan kan. Iya. Budaya tradisional ditelan oleh budaya yang dari luar, budaya pop. Pop. Iya, saya kira. Tapi sekarang tampaknya sudah mulai berbalik. Iya. Jadi misalnya contohnya itu saya lupa, ada seorang gitaris Iya. perempuan, Oke. jilbab, Mel namanya. Dia menciptakan lagu-lagu Sunda lagi dengan gitar listriknya. Iya. Itu tapi ada yang bilang, wah itu Hiber nama lagunya, contohnya itu terkenal juga di internet, dia berapa anunya itu, wah itu kok kayak kecapi katanya ya. Iya. Terus emang betul, saya dengar lagi, oh iya betul itu anu kecapi. Jadi itu ada proses balik yang tadi itu. Jadi yang tradisional itu bisa balik lewat YouTube. Oke. Karena YouTube orang bisa lihat, bisa dengar. Dan orang bisa lihat, ya gitulah, misalnya berpengaruh. Itu adalah contoh dari transformasi nilai-nilai lewat internet, lewat Jadi pada sistem ujungnya informasi. integralisme itu yang dia masuk di informasi dengan nilai-nilai. Iya. Nilai-nilai. Oke. Jadi memasukkan nilai-nilai di dalam informasi itu anunya. Oke. Sahabat OMB, kita sudah membahas integralisme dan dalam pandangan Bang Armedi, paling ujung itu adalah nilai-nilai Bang. Ya, nilai-nilai yang akan memberikan banyak hal buat kita dan paham ini memperlihatkan bahwa itulah yang akan dituju. Inilah Armedi Mahzar. Terima kasih.